Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kembali kita cek galeri Apa Kabar Indonesia Siang hari ini. Informasi berikutnya yang akan kita hadirkan. Polda DIY, pemirsa, mengungkap kasus pencabulan anak dengan korban mencapai 17 orang. Pelaku seorang duda yang mencabuli korban di apartemennya lalu direkam untuk koleksi pribadi. Direktorat Reskrimum Polda DIY menangkap BM, seorang duda warga Bantul berusia 54 tahun. Ia diduga telah mencabuli 17 anak perempuan usia 13 hingga 17 tahun. Aksinya dilakukan selama 6 bulan sejak Juli 2022 hingga Januari 2023. Dalam menjalankan aksinya, pemirsa, pelaku mengiming-imingi korban sejumlah uang lalu diajak bersetubuh di apartemen miliknya di wilayah Sleman, Yogyakarta. Pelaku juga selalu merekam video syurnya bersama korban dengan alasan untuk koleksi pribadi. Para korban kemudian diberi uang antara 300 hingga 800 ribu sebagai imbalan. Namun aksinya terbongkar setelah guru sekolah memeriksa HP korban dan didapati foto telanjang korban serta percakapan seksual dengan pelaku. Pelaku sendiri sengaja menyasar anak-anak karena ingin mencari sensasi. Polisi mengamankan barang bukti pakaian korban, botol miras, HP, serta uang pecahan dolar Singapura. Pelaku akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini kasus pencabulan terhadap 17 anak, kami sudah terhubung pemirsa dengan AKBP Tri Panungko yang merupakan Wadir Reskrimum Polda DIY. Selamat siang Pak Wadir, terima kasih atas waktunya. Selamat siang Mbak Tiara dan Mbak Rina. Baik, Pak Wadir. Waalaikumsalam. Apa awal mula pihak kepolisian ini pada akhirnya mengetahui kasus pencabulan 17 anak ini Pak Wadir? Oke, baik Mbak Tiara dan Mbak Rina. Tentunya kami ikut prihatin ya Mbak ya dengan adanya peristiwa ini, dan kami juga berharap ke depannya tidak ada lagi kasus serupa terhadap anak-anak kita, karena anak-anak kita ini bisa kita timbulkan sebagai peradaban bangsa untuk menuju ke negara yang lebih modern lagi. Terkait dengan awal mula terungkapnya kasus ini adalah ada salah satu guru di SMK di Yogyakarta ini melakukan razia terhadap handphone siswi-siswinya yang terindikasi sering membolos sekolah. Ya, dan kemudian dalam pengecekan handphone tersebut didapat atau percakapan siswi-siswi dari sekolah tersebut yang membahas terkait foto-foto telanjang dari salah satu korban. Kemudian guru ini curiga terhadap chat atau percakapan tersebut, kemudian menginformasikan atau melaporkan kepada pihak kepolisian. Setelah itu tentunya kami dari Direktorat Reskrimum Polda DIY menindaklanjuti untuk melakukan investigasi terhadap informasi atau laporan tersebut. Kita juga mengamankan HP siswi tersebut, kemudian kita juga memeriksa beberapa siswi-siswi, kemudian kita juga melakukan digital forensik terhadap HP tersebut. Dan pada akhirnya kita menyimpulkan bahwa di dalam isi tersebut ada keterkaitan dengan saudara BN, umur 54 tahun, pekerjaan wira swasta, kemudian alamat di Bantul, Yogyakarta. Dan kemudian kita tetapkan saudara BN ini sebagai tersangka pencabulan atau persetubuhan terhadap anak-anak di bawah umur. Itu awal muasalnya pengungkapan kasus ini, Mbak. Oke, Pak Tri, modus yang dilakukan oleh pelaku ini untuk mencabuli anak-anak di bawah umur ini apa, Pak?
Oke, baik. Modusnya adalah membujuk, kemudian merayu dengan iming-iming akan diberikan uang apabila anak-anak di bawah umur ini mau melakukan hubungan badan dengan tersangka. Kasus ini kurang lebih sudah berjalan 6 bulan, Pak Tri. Lantas apa yang kemudian ini membuat para korban bungkam dan kemudian baru terungkap justru setelah korban diperiksa handphonenya oleh orang lain? Ya, jadi memang ini kasus sudah sedikit memakan waktu, karena kita juga dalam melakukan investigasi tersebut ada beberapa kendala, ya. Kita melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian kita juga saksi-saksi itu satu persatu kita lakukan psikologi forensik, kita juga melakukan digital forensik terhadap handphone yang dipergunakan oleh korban maupun tersangka pada akhirnya, sehingga kita bisa mengungkap dengan terang terkait dengan kejadian atau peristiwa ini. Oke, Pak, bagaimana cara pelaku ini kemudian berkomunikasi dengan para korban? Apa yang dilakukan oleh pelaku? Baik, jadi pelaku ini pada awalnya berkomunikasi dengan korban, dia bergaul di tempat-tempat hiburan ataupun mungkin di kafe-kafe. Kemudian dari situ pelaku menjalin komunikasi yang intens dengan salah satu korban, kemudian dari mulut ke mulut menyampaikan korban tersebut. Akhirnya dengan bujuk rayunya si pelaku ini bisa mempengaruhi korban untuk mau berhubungan badan dengan ini imbalan uang tadi. Oke, yang jadi pertanyaan ini kan Pak, anak-anak ini kan masih di bawah umur. Gimana caranya anak-anak tersebut bisa pergi ke tempat hiburan, Pak? Apakah sudah didalami mengenai hal ini? Ya, jadi tempat hiburannya ini adalah seperti halnya kafe atau warung kopi yang biasa juga kadang anak-anak juga sering berkumpul di situ, ya, untuk makan dan minum atau mungkin sekedar berkumpul, mungkin mendengarkan musik dan lain sebagainya. Jadi tempat-tempat seperti itulah yang sering dibakar oleh pelaku. Baik, terima kasih atas informasi yang sudah dibagikan kepada kami. Wadi Reskrimum Polda DIY AKBP Tri telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.